Sejenak melepas gegap gempita panggung stand-up komedi, saya Ge Pamungkas rela bertualang sejauh 2000 km dari Jakarta. Sebuah suku yang hidup dalam budaya dan adat istiadat leluhur mengusik jiwa petualang saya. Mereka adalah suku Boti, suku tertua di Nusa Tenggara Timur. Saya Ge Pamungkas bersama suku Boti, suku tertua di Timor. Yang saya dengar, untuk sampai ke pemukiman adat suku Boti tidaklah mudah. Dari kota Soe, ibu kota Kabupaten Timor Tengah Selatan, saya harus menempuh jalan berkelok sejauh 4 jam perjalanan darat. Selamat siang. Mau beli pinang? Pinang 5.000. 5.000. 1 kilo berapa? 1 kilo 70. Di Tanah Timor, persahabatan tak hanya diawali dengan senyuman ataupun salam. Sirih pinang menjadi simbol tradisi yang sejak lama menjadi tanda kehormatan dan keakraban. Ada apa? Nah, kita udah beli pinang, udah beli sirih. Jadi pinang itu adalah tradisi, semacam oleh-oleh gitu, yang sudah turun-temurun dilakukan kalau misalkan kita itu ingin berkunjung ke kerabat atau berkunjung ke orang yang terdekat. Motor off-road menjadi pilihan saya untuk menembus beratnya medan ke desa Boti. Jalan berbatu, tanjakan curam, dan debu yang mengepul menjadi tantangan untuk bertemu suku Boti. Kayak gue salah ambil jalan nih, tapi nggak apa-apa. Awalnya gue kira tuh kalau misalkan berjalan kayak gini enak kan pakai motor trail ya. Sekarang gue mikir kenapa nggak naik mobil aja ya. Ya ini mungkin gara-gara sering lihat di film-film kalau misalkan petualang itu naik motor, tapi gue lupa betapa pegalnya tangan ini dan betapa buruknya jalanan bebatuan ini. Setelah akrab dengan udara panas dan angin berdebu yang menemani, akhirnya saya tiba di perkampungan adat suku Boti. Sudah sampai. Di atasnya ada pelang, kalau misalkan kalian mau lihat, tulisannya adalah Koeno Tem Ahoit Tepa Boti. Itu artinya selamat datang di kediaman suku Boti. Kenapa gue bisa tahu? Soalnya ada aplikasinya di Duolingo. Ini adalah bahasa Dawan, nggak bercanda. Gue tahu karakter kreatif. Ya, kita masuk aja kali ya. Saya langsung menuju ke sebuah rumah sederhana di antara rumah-rumah adat di sekitarnya. Rumah ini ibarat istana, tempat tinggal seorang pemimpin adat atau raja suku Boti yang disegani. Perkenalkan, nama saya Ge Pamungkas, datang jauh-jauh dari Jakarta. Kehidupan suku Boti dipimpin oleh seorang raja yang disebut Usif. Ia bukan hanya pemimpin secara sosial, tapi juga spiritual. Sebagai tanda penyambutan, saya akan menyirih pinang bersama Usif dan tetua desa. Pinang dulu. Ditelan. Ditelan. Ini jadi kali pertama saya mencoba sirih pinang.
Ada sedikit keraguan, tapi tentu saja saya siap menikmati dengan penuh hormat. Rasa asing yang semula membuat lidah terkejut, perlahan menjadi kehangatan yang mengalir di tenggorokan. Rasanya tuh pedas, tapi enak. Sampai ke hidung. Dibilang kenyang sih enggak sih, tapi emang lebih apa ya, asing aja, ada rasa-rasa mint gitu loh. Banyak liur. Takutnya kalau ngomong muncrat ke usif. Belum 1 jam saya berada di sini, namun saya merasa sangat diterima dalam denyut kehidupan suku Boti. Nah, ini ubi ya, ubi jalan. Jalan. Udah. Mas Ge, bapak sama mama minta Mas Ge potong ayam buat kita makan bersama. Karena mengingat kita ini kan teman-teman yang lain beragama muslim, jadi yang dipotong itu ayam, tapi minta tolong Mas Ge yang potong. Jadi gara-gara saya ingin mengikuti cara hidup mereka, jadi saya mulai mikir juga. Tapi sekarang gimana cara potong ayam ya? Semoga ada sinyal di sini. Saya belum pernah potong ayam di sini, ini perdana. Tutorial cara potong ayam. Bentar ya. Lagi-lagi saya bertemu pengalaman baru. Untuk pertama kalinya dalam hidup, saya harus memotong ayam untuk konsumsi saya sendiri. Ini adalah cara lain masyarakat suku Boti untuk menghormati tamu yang datang. Sebenarnya kalau misalnya ada pendatang di sini, itu kan seperti tadi tuh disambut dan disajikan ya sajian mereka. Tapi karena mereka tahu kalau misalkan kebanyakan pendatang itu adalah muslim, maka ayam. Dan karena mereka tidak tahu bagaimana cara memotong ayam ala muslim, jadi gue yang harus potong. Ini pertama kali saya potong ayam juga sih. Semoga halal. Tadi sih doa ya. Semoga halal ya. Inamal amalu binniat. Semua dari niatnya ya Allah. Masyarakat adat suku Boti terbagi 2, Boti dalam dan Boti luar. Suku Boti dalam hidup sepenuhnya menurut aturan leluhur, menolak modernisasi dan agama dari luar. Sementara suku Boti luar hidup lebih terbuka, namun tetap memegang adat sebagai pedoman. Dari balik kesederhanaan desa Boti, saya belajar bahwa kebahagiaan tak selalu datang dari kemewahan, dan kemajuan tak selalu berarti meninggalkan tradisi. Ini ayam yang tadi saya sembelih ya? Enak. Ayam yang disembelih sendiri tuh ada rasa gurih dan ada rasa dendamnya dikit. Perasaan ayam yang dendam. Mati. Suku Boti sangat menghormati tamu yang datang. Saat tamu datang, satu persatu mereka akan berkumpul dan selalu mendampingi. Mereka selalu mendahulukan kepentingan tamu, seperti salah satunya saat makan. Jadi yang menarik dari suku Boti adalah adat istiadatnya. Mereka itu sangat amat menghormati tamu. Kalau ada tamu yang datang, itu yang menyambut gak cuma 1, gak cuma 2, tapi ya semuanya nih. Untuk agenda hari ini kayaknya udah cukup, soalnya udah sore juga. Jadi sekarang kita bersih-bersih dan kita harus cari rumah yang ada TV-nya, karena kita harus nonton program-program Trans 7. Jadi bercanda. Ulang lagi ya. Oke. Sekarang kita makan udah selesai. Hari udah sore juga. Kayaknya agenda hari ini sudah selesai. Jadi kita sekarang mendingan bersih-bersih dulu. Dan istirahat buat kegiatan kita besok. Kak. Baik aja. Tenang.